Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Kamis tanggal 28 April 2022. Bacaan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepadanya, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan dilindungi Tuhan. Hari ini kita disapa oleh Tuhan melalui sabdanya dalam Injil Yohanes. Salah satu ukuran untuk mengetahui kedalaman iman adalah kemurahan hati. Kita murah hati kepada sesama, mau berbagi, mau mendengarkan, mau mencintai, dan seterusnya, bukan karena kita mempunyai berlimpah-limpah, tetapi karena kita bermurah hati. Ada juga orang yang memperebutkan segala fasilitas, harta kekayaan di dunia ini, tetapi tidak mau berbagi. Sebenarnya ini adalah belum sungguh-sungguh beriman. Di dunia kita sekarang ini, kita melihat bahwa banyak orang yang kuat, banyak pengikutnya, banyak yang mengagumkannya, karena merasa ada sesuatu yang diambil dari dia. Pada masa Yohanes Pembaptis, situasi berbalik dengan dunia sekarang. Yohanes memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya dengan mengatakan, biarlah dia semakin besar dan saya semakin kecil. Ini menunjukkan sikap kerendahan hati Yohanes, kejujurannya. Maka orang-orang yang mengikuti Yohanes diajak untuk percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah kerendahan hati Yohanes, kejujurannya. Maka diajak orang untuk percaya kepada Yesus, mempercayakan diri kepada Yesus. Tentang percaya ini ada sebuah cerita yang singkat dan sederhana. Suatu malam, dua orang ibu berjalan dari doa lingkungan. Karena tidak ada kendaraan lagi, mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Dalam perjalanan, suatu sudut jalan, mereka mendengar suara-suara anak muda bernyanyi dan main gitar. Suaranya keras-keras.
Lalu seorang ibu mundur dan mengatakan, ini kita harus kembali. Saya punya firasat tidak baik. Nanti kita diganggu di jalan. Tapi ibu yang lain mengatakan, jangan. Kita harus teruskan perjalanan ini. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ada Tuhan yang baik selalu menemani kita. Maka mereka meneruskan perjalanan. Setelah sampai di hadapan anak-anak muda itu, malah mereka menerima salam. Selamat malam ibu, ibu dari mana? Mau kemana? Boleh kami antar ke rumahnya? Tapi saat itu mereka menolak karena memang rumahnya sudah dekat. Ini menggambarkan peristiwa yang sangat sederhana, tapi menunjukkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Hidup mesti disertai dengan iman yang teguh. Karena kalau tidak, maka akan mudah digoncangkan dalam hidup ini. Setiap hari kita pasti punya pengalaman hal seperti itu. Baik di rumah tangga, di pekerjaan kita, masyarakat, bertetangga, dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman kecil yang menunjukkan iman kita. Kalau itu kita pelihara setiap hari, maka iman kita tetap teguh pada Tuhan. Kita mempercayakan seluruh pengalaman kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan setelah itu, kita bisa menjadi saksi, memberikan kesaksian kita tentang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bagaimana kita mengalami Yesus seperti Yohanes Pembaptis. Dia mengalami Yesus yang kuat, yang tinggi, yang diagungkan. Dan mengatakan dirinya kecil. Biarlah dia makin besar. Kita juga bisa memberikan kesaksian. Yesus itu satu-satunya kekuatan kita. Yesus itu satu-satunya andalan kita. Kita tidak kuat. Yang kuat itu adalah Tuhan. Mari Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mempercayakan diri kita secara terus-menerus kepadanya. Supaya kita mendapat rahmat, kita mendapat kekuatan, mendapat terang Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.